Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Febrioni. Di sini saya akan menjelaskan tentang kromatografi lapis tipis. Di sini saya memilih jurnal dari Nur Amalia Politeknik Negeri Balikpapan dengan judul Penentuan kadar kapsaicin dengan menggunakan metode kromatografi lapis tipis pada cabai katokon. Sebelum saya membahas tentang jurnal ini, saya akan membahas tentang apa itu kromatografi. Kromatografi adalah proses pemisahan berdasarkan dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah pisau, baskom, ayakan, sendok, neraca atau neraca digital, Eppendorf, pipet mikro, Erlenmeyer, labu ukur, chamber, TLC, densitometri, rotary, evaporator, spektrum, UV visual. Kemudian, bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah tentunya cabai katokon, standar kapsaicin, etanol, metanol, toluen, kloroform, heksan, etil asetat, TLC, silika gel, natrium karbonat, natrium nitrit, aluminium klorid, heksahidrat, folin, celteus, fenol, reagen. Sebelumnya kita harus menentukan larutannya. Yang pertama, cabai kotokan hijau dan yang merah dicuci lalu dibelah. Selanjutnya dikeringkan dalam oven pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam. Yang kedua, masing-masing cabai katokon kering kemudian dihaluskan lalu diayak. Yang ketiga, bubuk cabai ditimbang sebanyak 100 mg lalu dimasukkan ke dalam Eppendorf. Yang keempat, masing-masing cabai bubuk diencerkan dengan heksan, etanol, metanol, kloroform, etil asetat, dan larutan standar. Yang kelima, bahan dihomogenkan menggunakan vortex selama 2 menit, lalu didiamkan selama 5 menit. 6. Bahan ditotol sebanyak 20 mikroliter ke lempeng silika gel 60 F254. Yang ketujuh, lempeng silika yang telah ditotol dimasukkan ke dalam chamber yang berisi toluen, kloroform, etanol sebanyak dengan perbandingan 45 dibanding 25 dibanding 30 20 mili. Yang kedelapan, setelah cairan sampai pada batas penandaan, lempeng silika dikeringkan selama 5 menit lalu diamati pada lampu visible. Yang kesembilan, lempeng dimasukkan ke dalam KLD densitometri dengan panjang gelombang 228. Yang ke-10, hasil akan terbaca pada scanner detektor. Pada penelitian ini digunakan 5 jenis pelarut organik, yaitu heksan, metanol, etanol, kloroform, dan etil asetat, di mana standar kapsaicin digunakan sebagai pembanding dalam penentuan kelarutan kapsaicin pada cabai. Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa metanol dan etanol merupakan jenis pelarut yang dapat melarutkan kapsaicin lebih banyak daripada jenis pelarut yang lain. Hasil yang diperoleh dari grafik di atas menunjukkan luas area masing-masing pelarut, di mana pada penelitian ini diperoleh area tertinggi terdapat pada pelarut metanol. Adanya perbedaan luas area pada masing-masing pelarut disebabkan tingkat kelarutan kapsaicin terhadap pelarut berbeda-beda. Menurut Purseglov et al. Tahun 1981, ekstrak senyawa kapsaicin tidak larut dalam air, tetapi larut dalam lemak metanol, etil asetat, dan etil alkali. Setelah menentukan jenis pelarut, yaitu yang dengan menggunakan pelarut etanol, masing-masing bubuk cabai ditimbang sebesar 500 mg, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur. Yang kedua, masing-masing sampel diencerkan menggunakan etanol hingga tanda darah, lalu didiamkan selama semalam. Yang ketiga, hasil pengenceran ditotolkan pada lempeng silika gel 60 F254 masing-masing sebanyak 10 mikroliter dan standar sebanyak 5, 10, 15, 20, dan 25 mikroliter. Yang keempat, lempeng silika yang telah ditotol dimasukkan ke dalam chamber yang berisi toluen, kloroform, etanol dengan perbandingan 50 dibanding 25 dibanding 25 sebanyak 20 ml.
Yang kelima, setelah cairan sampai pada batas penandaan, lempeng silika dikeringkan selama 5 menit, lalu diamati pada lampu visible. Yang keenam, lempeng dimasukkan ke dalam KLD densitometri dengan panjang gelombang 228. Yang ketujuh, hasil akan terbaca pada scanner detektor. Setelah hasil terbaca, maka akan menghasilkan sebuah hasil, yaitu bubuk cabe katokon yang dianalisa dengan menggunakan TLC thin layer chromatography, di mana hasil penotolan sampel bubuk cabe katokon dapat dilihat pada gambar ini. Hasil yang diperoleh ada 3 grafik, yaitu grafik standar, grafik cabe katokon bubuk yang hijau, dan grafik cabe katokon merah. Larutan standar capsaicin merupakan pembanding untuk kedua sampel yang akan dianalisa. Jadi nanti ada standarnya, yaitu sebagai pembanding antara yang merah dan yang hijau. Adapun hasil perhitungan yang dapat dilihat pada gambar yang ini, dan hasil yang diperoleh dari grafik tersebut menunjukkan bahwa kadar capsaicin pada bubuk cabe katokon merah lebih besar daripada bubuk cabe katokon hijau. Jadi dapat disimpulkan bahwa kadar capsaicin lebih banyak terdapat pada cabe katokon yang merah daripada cabe katokon yang hijau. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dari penelitian tersebut yang berawal dari kita harus menentukan jenis larutan apa yang digunakan pada penelitian ini, dan dengan itu memutuskan etanol dan metanol sebagai pelarut. Kemudian kita menentukan kadar capsaicin pada bubuk merah dan bubuk hijau dan menggunakan pembanding standar capsaicin, dan dapat diperoleh bahwa kadar capsaicin lebih banyak pada cabe katokon yang merah daripada cabe katokon yang hijau. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.